Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan materi farmasetika 2. Pada kali ini kita akan sedikit mengulang tentang salinan resep. Kenapa ini kita ulang lagi? Pertama, dari hasil evaluasi kemarin masih cukup banyak teman-teman yang kurang tepat dalam menulis dari salinan resep. Sebelum kita mulai, mari kita buka perkuliahan pada kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga materi kita pada hari ini diberikan keberkahan dan keberkatan ilmu buat kita semua. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Eh, kita mulai secara teori tentang salinan resep. Saya yakin teman-teman sudah mengetahui karena sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya serta pada perkuliahan Farmaseutika 1. Hari ini kita akan lebih menekankan pada kasus dan latihan soal setara PPL pada akhir perkuliahan di kali ini. Oke, secara teori, salinan resep adalah salinan yang dibuat apoteker selain memuat semua keterangan yang ada pada resep asli, pada salinan resep, seperti yang teman-teman ketahui, ada nama alamat apotek, nama apoteker, sianya, sampai ke nomor resep dan tanggal buatan ini. Kemudian tentu kalau obat yang sudah diambil ada keterangan date atau ini date, ada yang belum diambil, serta terakhir ada eh, PCC atau protokol confirm, serta ada paraf dari apoteker. Nah, ini contoh latihan soal yang pertama. Jadi ada pasien datang ke apotek dengan membawa salinan resep di apotek Maliki. Karena ini apotek Anda. Nah, pada resep yang pertama, saat pengambilan pada racian, pasien mengambil sebanyak 8 bungkus dari resep racian ini. Sehingga kalau dari total yang seharusnya 15, berarti seperti yang ada pembahasan, tersisa sebanyak 7 bungkus. Serta pada sirup, di sini sudah ada keterangan date, berarti sudah diambil semuanya. Saya rasa sangat sederhana. Pada pengambilan yang kedua, jadi misalkan sekarang eh, tanggal 15 misalkan, maka pada salinan resep selanjutnya, tanggal resepnya tetap 12, 11, 24, namun tanggal raciknya berubah menjadi tanggal 15 atau tanggal pada saat pengambilan yang kedua. Kemudian ini contoh lagi eh, pada sediaan atau pada resep yang sederhana, namun kebanyakan kesalahan yang terjadi adalah pada masalah ITER. Nah, pada masalah ITER ini, kenapa banyak yang mengalami kesalahan? Biasanya kemarin kesalahannya itu kalau ada ITER 2 kali, terus kemudian sudah diambil sekali, maka ITER-nya ikut berkurang. Seharusnya yang namanya salinan resep itu akan tetap sesuai dengan resep aslinya, tidak ada perubahan. Nah, ada keterangan ITER 2 kali, maka berarti maknanya berarti bahwa ITER 2 kali, maka di sini pasien dapat mengambil sebanyak 3 kali resepnya dengan 2 kali pengurangan. Pada resep pertama, pengambilan menggunakan resep asli. Yang kedua, pengambilan menggunakan salinan resep yang pertama. Kemudian yang ketiga, mengambil dengan salinan resep yang kedua. Kemudian kalau sudah habis, apakah pasien harus mendapatkan salinan resep lagi? Itu tergantung dari permintaan pasien. Kalau memang membutuhkan, maka boleh dibuatkan. Biasanya terkait dengan klaim asuransi dan sebagainya. Dan ini contoh yang pertama tadi, pada yang pertama, jadi pasien datang dengan resep di atas, mendapatkan obat penuh sesuai dengan resep dan mendapatkan salinan resep seperti nomor
dua. Jadi ITER tetap dua kali. Kemudian karena sudah mengambil satu kali, diberi keterangan dead ORIC, berarti sudah mengambil satu kali dengan penuh semuanya. Kemudian tanggal resep tanggal 10, pengambilan juga tanggal 10 kebetulan. Kemudian setelah 15 hari, pasien datang untuk menebus silent resep. Kemudian pasien mendapatkan obat sesuai resep di atas. Kemudian pasien mendapatkan silent resep nomor 3. Nah, pada nomor 3, 15 hari berarti tanggal 25 datang, kemudian tanggal resep sekali lagi tetap sama tanggal 10 di sini. Kemudian ITER tetap dua kali tidak berubah, kemudian PCC ini ada parafnya seharusnya, kemudian diberi keterangan dead it satu kali. Berarti sudah mengambil dead ORIC plus ITER satu kali. Berarti sudah mengambil sebanyak dua kali resep. Selanjutnya, setelah 15 hari, pasien menebus sisa obat dengan membawa salinan resep nomor 3. Pasien mendapatkan obat sesuai resep. Nah, apabila semua sudah diambil, maka pasien eh, kalau tidak menginginkan tanpa diberi salinan resep tidak apa-apa. Tapi kalau pasien menginginkan, tetap boleh diberikan salinan resep dengan keterangan dead. Berarti sudah diambil semuanya. Nah, misalkan Misalkan di sini nanti untuk mengetahui atau mengukur pemahaman teman-teman semuanya, jadi ada tiga kondisi yang perlu eh, coba teman-teman nanti selesaikan. Tadi kalau pada kasus yang sebelumnya, ini kan ada ITER dua kali, pasien mengambil sebanyak tiga kali, obatnya habis selesai. Nah, pada kasus yang pertama, nanti coba dibuat salinan resep sesuai dengan soal di sini. Pada yang pertama, pada saat penebusan resep pertama, pasien hanya mengambil obat untuk 10 hari. Buatkanlah saran resepnya. Kedua, pada saat penebusan resep pertama, diambil penuh sesuai resep, tanggal sama. Nah, pada pengambilan yang kedua, obat yang tersedia, Glipen ada 30 tablet, metformin 20 tablet, dan vitamin B kompleknya sebanyak 50 tablet. Buatkanlah salinan resepnya. Dan kapan pengambilannya? Pengambilannya dari obat yang pertama tadi adalah pada saat hari terakhir obat tersebut habis. Yang ketiga, pada saat penebusan resep pertama diambil penuh sesuai resep. Dan pada pengambilan kedua, obat yang tersedia banyak 30 Glipen, 20 metformin, dan vitamin B kompleknya ada 50. Berapakah jumlah obat yang akan diterima pasien? Jadi nanti ada dua salinan resep, yang satu dan dua, sedangkan nomor tiga berupa eh, perhitungan saja. Oke, ini nanti silakan dikerjakan individu, kemudian nanti eh, dibawa pada pertemuan perkuliahan kita selanjutnya. Nanti pada pertemuan tersebut akan sedikit kita bahas, serta kita cek bagaimana pemahaman yang sudah didapatkan tentang salinan resep. Untuk tambahan perkuliahan pada hari ini eh, kita cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.